Ya, salam jumpa anak-anak. Ya, senang sekali saya Samsu bisa menemani anak-anak di acara Anak Kreatif. Nah, tentunya Paman Sam akan selalu memberikan satu dongengan-dongengan juga karya-karya kreatif untuk anak-anak. Nah, akhir-akhir ini Paman Sam banyak sekali kesibukan, sehingga banyak membuat acara-acara untuk pemirsa Dhamma TV. Hampir 1 minggu itu penuh. Ya, tetapi Paman Sam tidak lupa dengan satu program ini, yaitu Anak Kreatif. Kenapa? Karena Paman Sam ingin anak-anak Nusantara ini selalu kreatif. Nah, sekarang Paman Sam berada di rumah Paman Sam. Ini ada ditemani sama boneka Nidiwood. Dulu sudah pernah Paman Sam ceritakan tentang boneka Nidiwood. Nah, sekarang Paman Sam akan bercerita tentang burung puyuh. Perselisihan akan menjadikan keruntuhan. Perselisihan akan menjadikan kehancuran. Nah, bagaimana? Ya, seperti di dongeng Paman Sam kali ini, yaitu sekawanan burung puyuh yang hidup di hutan. Nah, burung puyuh ini, katakanlah kawanan burung puyuh ini ada 15 burung puyuh. Nah, tentunya burung puyuh yang 15 ini mempunyai satu orang pemimpin burung puyuh. Nah, suatu ketika di hutan tempat hunian para binatang, khususnya hunian para burung puyuh ini, terusik oleh kehadiran seorang pemburu binatang, khususnya memburu burung puyuh. Nah, burung puyuh akhirnya bingung. Waduh, sekarang ini sudah mulai diserang oleh para pemburu. Bagaimana ini caranya? Kalau begitu aku kumpulkan saja anak buah yang ada di hutan ini. Akhirnya kepala burung puyuh memanggil anak buahnya, terbang dari satu semak belukar ke semak belukar berikutnya. Nah, burung puyuh ini hidupnya di semak-semak, bukan di atas-atas pohon, tetapi di semak-semak belukar. Akhirnya si kepala burung puyuh ini ndelusup-ndelusup ke semak-semak. "Hei, ayo kita kumpul, ada sesuatu yang akan kita bicarakan bersama." Wah, ke semak berikutnya begitu lagi. "Hei, ayo kumpul, kita akan membicarakan sesuatu yang sangat penting. Itulah sebabnya kalian harus kumpul nanti setelah matahari sudah sepenggalah." Matahari sudah sepenggalah. Matahari sudah sepenggalah itu apa, anak-anak? Matahari sudah sepenggalah itu artinya sudah di atas kepala, sekitar jam 12 siang. Nah, setelah jam 12 siang, benar mereka kumpul. Gerutu-gerutu, burung puyuh kumpul. Kepala burung puyuh ngomong, "Saudara-saudara," layaknya seperti orang pidato begitu, "akhir-akhir ini bukankah kalian tahu bahwa hutan kita sudah kedatangan seorang pemburu?" "Benar." Wah, semua burung puyuh mengatakan begitu. "Benar." Ada satu burung puyuh yang bertanya pada kepala burung puyuh, "Kepala, lalu bagaimana jalan keluarnya agar kita tidak terperangkap oleh perangkapnya pemburu?" Ada yang berani bertanya begitu, tetapi yang lain hanya ada banyak yang diam saja. Ya, akhirnya si kepala burung puyuh berkata, "Begini, jika si pemburu itu menebarkan jaring di atas kita, maka segeralah kalian menengadah
dan terbang bersama-sama ke semak-semak belukar yang banyak durinya. Wah gitu. Oh siap. Wah, semua burung puyuh merasakan kesiapannya. Lalu ada lagi yang bertanya, kepala, tetapi kalau kita tidak terbang bersama-sama, lalu apakah yang akan terjadi? Ya, begini, kalau kalian tidak terbang bersama-sama, pastilah yang terbang paling akhir dia akan terjerat oleh jaring si pemburu. Oh, begitu. Iya. Lalu bagaimana cara kita bisa terbang bersama-sama? Nanti aku beri apa-apa untuk terbang bersama-sama. Jangan sekalipun ada 1, 2 yang ketinggalan untuk terbang. Terlambat sedetik, semenit saja, kalian pasti akan terjerat oleh jaring. Oh ya, siap. Wah, akhirnya kembalilah lagi, karena rapat sudah selesai, kembalilah lagi mereka ke rumah masing-masing. Tetapi karena siang itu mereka juga belum mencari makan di hutan, maka setelah rapat mereka bertebaranlah ke hutan mencari makan. Nah, ada satu yang lupa disampaikan oleh kepala burung puyuh. Apa itu? Nah, burung puyuh lupa menyampaikan bahwa pemburu itu datangnya jam berapa. Wah, bingung juga si kepala burung puyuh ini. Waduh, lupa. Bagaimana ini? Anak-anak buah saya sudah bertebaran ke seluruh pelosok hutan ini. Bagaimana ini? Saya harus cepat-cepat memberitahu lagi. Nah, kali itu kepala burung puyuh tidak masuk pada semak-semak belukar satu persatu tempat mereka anak buahnya tinggal, tetapi burung puyuh ini nekat terbang ke atas pohon. Nah, di atas pohon itu si kepala burung puyuh berteriak, "Oi, anak buahku, rakyat burung puyuh, ada satu yang belum aku sampaikan." Untung saja anak buah burung puyuh tadi mendengar omongan dari kepala burung puyuh. Semua pada noleh. Ada apa lagi ya? Ini apa yang akan disampaikan ya? Semua menengadah ke atas melihat sumber suara daripada kepala burung puyuh tadi bersuara. Akhirnya ketemu. Oh, itu kepala saya, kepala burung puyuh ternyata bertengger di sana. Wah, seekor burung puyuh yang memang berani mengemukakan pendapat, berani bertanya tadi juga berteriak juga, "Kepala burung puyuh, apalagi yang akan Baginda sampaikan? Apakah harus berkumpul lagi?" Si kepala burung puyuh berteriak juga, "Tidak, akan aku umumkan dari sini saja." Nah, apa kira-kira pengumumannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih setia di Anak Kreatif. Paman Sam akan melanjutkan dongengan tentang burung puyuh tadi. Tadi sampai di mana? Ya, benar. Tadi sampai di kepala burung puyuh ini mengumumkan dari puncak pohon yang tinggi. Nah, isi pengumumannya karena kepala burung puyuh tadi lupa menyampaikan sesuatu hal, yaitu kapan pemburu itu datang, maka saat itulah diumumkan oleh kepala burung puyuh, "Wahai anak buahku," dari atas pohon begitu, "kalian tentu belum tahu kapan saatnya pemburu
itu tiba di hutan ini. Wah, anak buah burung puyuh sama-sama tola-tole, sama-sama memandang teman-teman. Oh iya ya, kita kan tidak tahu bagaimana, kapan, dan apa yang harus kita lakukan ketika pemburu itu datang ya. Iya ya. Nah, anak buah burung puyuh, bahwa pemburu itu datang jika hari masih pagi. Oh gitu katanya kepala burung. Oh siap, ya ya. Lagi-lagi si pemberani ini bertanya lagi, kepala burung puyuh, kalau pagi kan kami belum makan semua, belum sarapan. Itulah yang dinanti-nanti oleh pemburu, karena kita pasti pada saat itu sedang mencari makan, dan itu pemburu akan datang menangkap kalian. Oh ya, lalu bagaimana? Begini, kalian harus kumpul pada jam pagi itu sekitar pukul 8 sampai 9 pagi. Kalian berkumpul, tidak boleh berpencar mencari makan sendiri-sendiri. Oh ya, baiklah. Tapi berkumpul di mana? Kalian harus berkumpul di sekitar halaman rumah sang raja. Baiklah. Nah, akhirnya pada esok paginya benar juga. Rakyat burung puyuh mematuhi apa yang dikatakan oleh kepala burung puyuh. Pada jam 8 sampai jam 9 mereka berkumpul di halaman rumah kepala burung puyuh. Wah, berkumpul begini, wis deg-degan, sudah agak gemetar, ada deg-degan. Berkumpul semua tola-tole hanya diam saja, tidak bergerak. Sebentar kemudian ternyata benar anak-anak, si pemburu datang membawa jaring jala. Wah, plok. Waduh, si burung puyuh semakin gemetar, semakin ketakutan. Akhirnya si kepala burung puyuh berbisik pada anak buahnya. Hai, anak-anak, awas ya, nanti aku beri tanda hitungan ketiga. 1, 2, 3, hitungan pada ketiga kita bersama-sama terbang. Siap. Wah, anak buahnya juga tidak mau berteriak, takut si pemburu itu mendengar. Nah, benar juga anak-anak. Pada saat itu si pemburu membuka jaringnya, lalu menebar jaring seperti menjala ikan begitu. Saat jaring-jaring itu ditebar, belum sampai tiba di atas tanah, si kepala burung sudah berteriak, 1, 2, 3. Wah, burung puyuh itu terbang. Nah, jaringnya si pemburu nyangsang di semak-semak yang penuh dengan duri. Akhirnya apa? Si pemburu tidak mendapatkan burung puyuh buruannya. Di samping itu jalannya juga banyak yang robek karena kena duri di semak-semak. Pulanglah si pemburu dengan sia-sia, lemes gini, tidak seperti pada saat dia berangkat. Nah, sampai di rumah diomeli sama istrinya si pemburu. Bagaimana sih ini Bapak? Setiap hari tidak pernah mendapatkan burung puyuh. Setiap hari tidak mendapatkan hewan buruan. Lalu kita ini makan apa nanti? Dan tidak bisa kita untuk menjadikan hewan buruan itu menjadi uang. Lalu kita belanja apa? Si istrinya marah-marah. Mikir sudah. Si pemburu, waduh bagaimana ini caranya? Apalagi jaring-jaringnya sudah banyak yang robek. Wah, dia berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan barang buruan. Sambil berpikir keras, malamnya si pemburu merajut jaring yang sobek-sobek tadi, yang putus-putus tadi. Sambil bekerja merajut jaringnya, sambil berpikir, mudah-mudahan besok saya akan mendapatkan binatang buruan.
khususnya burung puyuh. Wah, si pemburu berpikir. Nah, saat si pemburu berpikir dan membetulkan jaring untuk memburu jalannya, ternyata besoknya ini si burung puyuh ada satu perselisihan. Garagannya sepele. Ada 3 burung puyuh ini saat mau berkumpul jam 8, jam 9 itu ada perselisihan. Si burung yang satu menginjak burung yang kedua, sehingga burung kedua ini terantuk, kemudian agak tersenggol roboh menyenggol burung yang ketiga. Nah, dari situ mereka bertiga ini bertengkar. Kamu membuat aku jatuh saja. Kamu yang membuat aku jatuh. Kamu, bukan aku. Kamu. Akhirnya 3 ini selalu bertengkar. Nah, sementara berapa tadi? Puyuhnya 15, yang 3 bertengkar. Nah, bertengkar hanya karena kesenggol tadi, hanya kesenggol saja sudah menjadi pertengkaran. Yang 12 cuma melihat saja. Wah, gitu sambil, udah jangan bertengkar. Nanti kamu kalau bertengkar, bagaimana kita menghadapi pemburu itu? Wah, tetapi yang bertengkar ini tidak mau mendengarkan nasihat temannya. Kamu jangan ikut urusan. Bukankah ini urusan kami bertiga? Kenapa kamu ikut-ikut? Ya sudah, kalau kamu tidak mau aku nasihati. Akhirnya bertengkar yang 3 ini. Nah, tepat pada setengah 9 di antara jam 8 dan jam 9 datanglah si pemburu itu. Ruk dengan membawa jaring jebakannya. Nah, kedatangan si pemburu ini tidak diperhatikan oleh 3 burung puyuh ini. 3 burung puyuh ini masih saja bertengkar. Kamu yang membuat aku begini. Kamu. Saling menyalahkan. Nasihat-nasihat dari teman-temannya tidak dihiraukan. Benar juga, pemburu datang, si kepala burung puyuh memberi apa-apa. 1, 2, 3. Terbang semua. Nah, konyolnya, sayangnya, yang 3 ini sibuk dengan pertengkarannya, lupa dengan aba-aba kepala burung puyuhnya, sehingga ketiganya ini tidak ikut terbang bersama-sama. Nah, lalu bagaimana kelanjutannya? Ya, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih setia di Anak Kreatif ini. Paman Sam akan melanjutkan dongengan tentang pertikaian di antara burung puyuh ini tadi. Nah, tadi kan sampai di pemburu datang menebarkan jaring jebakannya. Nah, yang ketiga ini kan bertengkar terus, tidak menghiraukan kedatangan si pemburu, juga tidak menghiraukan instruksi aba-aba dari kepala burung puyuh. Akhirnya apa yang terjadi? Bukankah sudah di awal-awal sebelumnya sudah dikatakan kalau sudah ada hitungan ketiga, kita harus bersama-sama terbang secara bersamaan. Nah, pada saat itu si 3 ini tidak menghiraukan aba-aba kepalanya. Hitungan pada ketiga, 1, 2, 3, semua berterbangan kecuali yang 3. Akibatnya apa? Ya, karena terlambat untuk terbang, maka ketiga burung puyuh ini terjaringlah oleh jebakan si pemburu. Dijebak. Nah, mereka akhirnya menyesal karena sudah terjebak oleh si pemburu. Nah, begitulah cerita bagaimana
pertikaian ini sebenarnya akan menjadikan kerugian, menjadikan kehancuran, menjadikan perceraian. Nah, tadi apa ini burung puyuh yang 15 karena ada pertikaian dan sudah dinasehati tetapi tidak menghiraukan nasihat dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya, maka 3 burung puyuh ini terjebak oleh perangkap jaring pemburu. Menyesalah mereka bertiga. Nah, apa hikmah dari dongeng ini anak-anak? Ya, kalian harus bersatu. Wah, karena persatuan adalah kekuatan. Jangan tercerai-berai. Kalau tercerai-berai maka akan hancurlah persatuan itu. Seperti negara ini. Nah, ini negara ini harus bersatu bangsanya. Kalau bercerai-berai maka tidak ada kekuatan lagi. Nah, itulah hikmah dari cerita bagaimana pertikaian bisa menjadikan kehancuran. Dicontohkan oleh burung-burung puyuh tadi. Ya, sekarang Paman Sam akan memberikan apa ini satu karya kreatif. Nah, karya kreatif hari ini apa enaknya? Ya sudah yang muda-muda ya. Ini Paman Sam punya kertas bekas, kertas bekas ore-orean ini. Di sini sudah tidak ganggu. Nah, kita ambil yang putih. Nah, walaupun yang coret-coret ya boleh, yang putih ya boleh ya, yang putih saja misalnya. Nah, Paman Sam punya beberapa warna. Nah, ini ada warna apa ini? Nah, Paman Sam punya warna-warna ini. Nah ya, ada warna biru, ada warna merah, terus ada warna kuning, ada warna putih, juga ada warna hitam. Nah, bagaimana menggunakan warna-warna ini di atas kertas ini tetapi tidak menggambar menggunakan kuas? Nah, bagaimana caranya? Apakah menggambar itu nanti akan menjadi lukisan yang indah atau tidak? Nah, apapun yang ada di kertas putih, di atas kertas putih ini dengan warna-warna, apapun jadinya selalu indah ketika anak-anak meniatkan diri untuk membuat satu karya lukis atau satu karya gambar. Berbeda sekali kalau misalnya cat-cat ini berhamburan di lantai karena anak-anak tidak mempunyai niatan untuk melukis, tetapi berhamburan karena anak-anak ceroboh bermain. Nah, itu akan menjadi tidak indah. Nah, sekarang kita tuang apa saja, apa yang enaknya, wes sembarang wes. Nah, ini kita dibukai semua. Nah, ini cat-catnya ini kita bukai semua. Ah, ini oh ini hampir habis ini. Oh, ini sudah kering. Wes, enggak usah merah, kuning aja. Ditetesi satu tetes. Duk. Ah, ini kuning. Apalagi, oh punya biru. Ah, biru diteteskan lagi. Duk. Nah, misalnya gini. Udah terserah. Apalagi, oh hitam sedikit. Hitam abu-abu. Misalnya gitu. Oh, dikasih putih, putihnya sedikit. Oh, ini putihnya juga hampir habis. Misalnya begitu. Nah, sekarang sudah terteteskan warna-warna putih, warna biru, warna kuning, warna hitam. Lalu diapakan? Nah, karena tidak pakai kuas, tadi Paman Sam memberikan pelajaran bagaimana cara melukis tidak pakai kuas. Nah, kita pakai ini. Ini apa? Ini terserah, ini bisa sendok, bisa kertas seperti ini, bisa bambu, bisa kayu, apa saja yang bisa untuk menggores. Nah, sekarang ininya digores. Ininya digores gini. Nah, misalnya ya. Langsung diginikan.
misalnya begini. Akhirnya menjadi sebuah lukisan. Nah, seperti ini. Artinya apa? Kita tidak usah susah-susah membuat sebuah karya lukisan. Apakah ini menjadi lukisan yang tidak beraturan? Nah, kata orang-orang para pelukis itu, katanya ini lukisan abstrak. Begitu. Nah, kapan-kapan nanti Paman Sam akan memberikan satu pelajaran apa itu lukisan abstrak, lukisan realis, lukisan, nanti Paman Sam akan mengumpulkan. Nah, di sini sudah ada ininya, ada gambarnya. Nah, tinggal melihat aja. Misalnya sekarang kita lihat, wah, ini seperti apa ya ini? Oh, ini seperti wajah orang, misalnya begitu. Ya sudah, kita tambahi apa di sini? Ini oh seperti wajah orang. Oh, ini mulutnya, ini hidungnya, ini matanya, ini udengnya, seperti Paman Sam gini. Ya, bisa saja kalian menerjemahkan coretan-coretan kalian. Ya seperti kalian melihat awan di langit, kadang-kadang bisa seperti gambar naga, ada seperti gambar macan, ya tidak banyak seperti coretan-coretan ini. Nah, kemudian boleh saja kalian menambahi coretan-coretan dengan purpoint atau dengan spidol ditambah-tambah. Nah, dari tetesan-tetesan warna yang berwarna-warna, kemudian dioret-oret dengan sebuah alat yang keras ini, terjadilah sebuah lukisan. Nah, ini akan menjadi lukisan abstrak katanya. Ya, itulah dongengan Paman Sam dan karya kreatif Paman Sam pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa meniru, membuat karya-karya kreatif yang lebih kreatif lagi, lebih kreatif dari Paman Sam tentunya. Nah, karena waktunya juga tidak banyak, Paman Sam harus mendongeng ke kalian, juga tidak banyak untuk memberikan karya kreatif ke kalian. Maka mudah-mudahan minggu depan Paman Sam bisa menemani anak-anak lagi membuat karya kreatif, memberikan dongengan-dongengan yang lain lagi, yang penuh makna, dongengan-dongengan yang bisa ditauladani, ya. Nah, tetapi jangan lupa tetap tunggu di Anak Kreatif, dan Paman Sam selalu berpesan, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.